Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah, amin. Apa hukumnya akhwat sudah hijrah, pakai hijab, tapi masih suka selfie, diupload ke medsos dengan gaya alay? Lagi Ustaz, lagi. Maka ini hijrahnya masih ibarat download, belum komplit. Seorang perempuan tidak pakai hijab, tidak pakai jilbab, kutek kuku panjang, dengar ceramah pengajian Buya Hamka. Buya sedang ceramah, selesai ceramah dia datang, Buya, saya belum pakai jilbab, ini kutek saya masih panjang, kuku panjang kutek. Apa kata Buya Hamka? Anakku, kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Anakku, engkau sudah hijrah tapi masih setengah hati. Namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Oleh sebab itu maka robah tingkah lakumu. Tapi engkau sudah pakai hijab, sudah, alhamdulillah. Dosa tidak memberitahu kejelekan seseorang agar orang tidak salah pilih pasangan hidup atau pilih pemimpin. Oh, itu bukan riba. Kalau saya katakan itu orang tidak baik, jangan pilih, dia bukan caleg yang baik, itu bukan riba. Kita boleh menyebut aib orang dalam 3 pasal. Pertama, di pengadilan hakim bertanya, saksi, ya, apa yang Anda lihat? Mohon maaf Pak Hakim, saya nggak bisa cerita, takut gosip. Di pengadilan boleh. Yang kedua, nanya hukum sama Ustadz. Ustadz Somad, ya, saya mau nanya ini, apa pertanyaannya? Ini ada yang mau saya tanyakan tentang teman saya. Iya, apa pertanyaannya? Saya takut cerita, takut gosip. Nah, gimana saya mau jawab? Yang ketiga, boleh menceritakan aib li ihqaqil haq wa ibtalil batil, untuk menunjukkan kebatilan orang supaya mudaratnya tidak tersebar ke seluruh bangsa. Boleh menceritakan, boleh mengekspos, untuk supaya jangan menjerumuskan ke dalam kebatilan yang lebih banyak dan lebih dalam. 3 boleh, bukan ribah namanya. Ayah saya nikah dengan ibu yang mu'allaf, alhamdulillah. Saat saya SMP, tanpa sepengetahuan kita, ibu kembali murtad, na'udzubillah, tanpa memberitahu apa alasannya. Ini karena tidak didaftarkan di Mu'allaf Center Tazkiyah. Di tempat lain orang kalau sudah syahadat, dikasih kain sarung, dikasih mukena, pulang. Nanti pas mau dekat Ramadan, bagian zakat fitrah, datang lagi. Bukan begitu mengislamkan saudara. Setelah bersyahadat, dibina di Mu'allaf Center Tazkiyah. Kami terguncang, gempa berarti. Ayah ngajak cerai tapi ibu tidak mau, mengancam akan bunuh diri jika terjadi. Kalau dia murtad, nggak perlu minta cerai, karena automatically, yang namanya orang murtad automatically, tahu automatically? Matic, nggak pakai gigi lagi. Itu setelah murtad itu otomatis cerai. Enggak. Kini adik terlahir dari rahim seorang murtad, anak zina. Bagaimana Islam menanggapi hal ini? Bapak yang tetap bertahan dengan istri yang murtad, maka sejak tanggal pertama murtad engkau sudah berzina, zina. Anak yang lahir itu tidak boleh dinisbatkan ke bapaknya. Kalau nanti bapak meninggal, dia tidak dapat harta warisan. Kalau nanti anak itu mau nikah, bapak tidak bisa jadi walinya wali hakim. Hai bapak, cepat-cepat kau memisahkan diri sebelum neraka jahanam datang membakar engkau. Oleh sebab itu ini luar biasa, ini mesti disampaikan kepadanya. Kalau tidak, gara-gara ini nanti azab Allah akan turun. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang dia buat mungkar. Kalau tidak kamu lakukan, la yushikanna ayab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu, ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, kalian berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetangga-tetangga RT RW, kenapa dibiarkan orang yang sudah murtad masih serumah?
bahkan punya anak hamil, berzina mereka pagi, petang, siang dan malam. Di tempat saya ada rumah kosong yang dijadikan musola, dan ternyata yang punya rumah itu non muslim. Bagaimana sholat kami di situ, diterima apa enggak? Kalau sudah dilaksanakan sholat di suatu tempat berjamaah, maka tempat itu menjadi tanah wakaf. Rumah itu menjadi rumah wakaf. Syarat wakaf yang pertama muslim. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak muslim berwakaf? Maka jadi awal mesti jelas. Nanti pulang dari sini tanya si non muslim itu, non muslim, ini status rumah yang buat musola ini apa? Apakah kamu hibahkan kemari? Kalau kata dia ini hibah saya, ambillah, urus ke BPN Badan Pertanahan Nasional bahwa itu hibah untuk kaum muslimin. Bolehkah umat Islam mengambil hibah dari non muslim? Boleh, dengan syarat tidak ada embel-embel politik. Karena sekarang menjelang April ini banyak sekali yang datang ke masjid bagi-bagi uang. Apalagi umat Islam memang lagu penyambutannya ya dana. Maka bertepatan mereka punya dana, kita kurang dana. Apa kata pepatah Melayu? Kalau tidak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Ada burung namanya burung tempua, sarangnya di atas pohon kelapa. Ketika musim padi menguning dia turun ke bawah, ketika padi sudah dituai dia naik ke atas. Biasanya burung ini akan menguning padi dan dia akan buat sarang biasanya 5 tahun sekali menjelang pilkada, pileg, pilpres. Oleh sebab itu maka hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Tapi kalau murni tidak ada embel-embel politik, saya memang kaya raya, bingung saya uang mau dikemanakan, ini tanah saya hibahkan, ambillah, urus ke BPN, boleh. Pergi nanti ke Medan, saudara-saudaraku pergi ke Medan, di sana ada masjid namanya Masjid Chong Api. Pernah dengar Masjid Chong Api? Chong Api saudara kita Tionghoa, bisnismen kaya zaman kerajaan Melayu Delhi Medan Sumatera Utara. Tanahnya punya Sultan Melayu, masjidnya dibangun oleh non muslim. Dana dalilnya boleh menerima hadiah non muslim. Nabi berkirim surat kepada raja, lupa namanya, raja Mesir namanya Mukaukis, panggilannya Jirjis. Dikirimnya madu 1 botol, diminum Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah non muslim dengan syarat dan ketentuan berlaku, tidak ada embel-embel masalah politik dan kepentingan. Mohon didoakan agar rumah yang dijadikan musola itu menjadi benar-benar musola. Gimana mau didoakan, belum jelas statusnya. Benarkah jodoh, rezeki, nasib sudah tertulis di Lauhil Mahfuz? Akan Allah merubah nasib seseorang? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Takdir itu 2, saudaraku. Ada pilihan, ada yang tidak pilihan. Abdul Somad menjadi orang Melayu. Ustadz Dr. Muhammad Safi Antonio menjadi keluar rahim dari seorang Tionghoa. Saudaraku keluar dari rahim orang Sunda. Itu kita request milih atau Allah yang milih? Allah milih. Karena tidak pernah malaikat datang bawa kertas multiple choice. Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak ada. Kita tidak bisa memilih. Maka tidak boleh kita ejek orang karena sukunya. Kebetulan saya masuk ke dalam perut orang Melayu, saya pun jadi orang Melayu. Kau nak kemana? Nak ke sana. Masuk ke dalam perut orang Jawa, pripun kapari apik wis perang-perang dinoro teko kene. Nah, ini semua adalah pilihan Allah. Tapi ada yang sifatnya pilihan saya. Antara minum di gelas atau minum di botol. Itu terserah saya. Terserah saya. Allah pinjamkan saya telinga, Allah beri saya mata, Allah beri saya kudrat, Allah beri saya iradat. Ustaz minum yang mana? Saya minum yang gelas. Kenapa Ustaz nggak minum botol? Mubazir, kalau sisa nanti pulangkan sayang. Jadi yang botol saya bawa.
Ini namanya pilihan. Begitu. Ini dari mana ini Ustaz dalil mengatakan takdir ada pilihan? Ini lembah, ada wabah penyakit taun, namanya penyakit taun, bahasa kitanya pes. Umar bin Khattab panglima perang, kata Umar bin Khattab, di sini ada wabah taun, kita pindah ke sana. Sahabat yang lain tidak mau. Ini takdir Allah, harus kita terima. Apa kata Umar? Kita pindah dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Oleh sebab itu jangan katakan, ini banyak sekarang mengkambing hitamkan Allah, mengkambing hitamkan takdir. Mahasiswi dengan penuh kesadaran, pacaran, buat dosa, habis itu hamil, pulang ke kampung, orang tua marah, kenapa kamu hamil nggak nikah? Ini sudah takdir Allah, Pak. Ustaz, saya mau tanya, di akhir zaman nanti Islam akan kembali ke masa kejayaan, masa dipimpin oleh sosok yang mirip Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah sosok tersebut benar-benar mirip dengan Rasulullah? Sosok aspek apa yang mirip? Soalnya pemimpin yang paling luar biasa itu Rasulullah, dan patut dicontoh sebagai landasan membentuk karakter pemimpin. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Itulah inti ajaran Islam. Ada orang akhlaknya baik, sopan, ngomongnya lembut, tapi nyembah hantu. Ada orang akidahnya baik, tapi nggak sholat, nggak baik akidahnya. Maka syarat pemimpin siapapun dia tiga: akidahnya baik, ibadahnya benar, akhlaknya betul. Adapun fisiknya, banyak sekali para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di zaman ini, aku melihat Nabi dalam mimpiku mirip seperti Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri, kata dia. Tapi orang yang bermimpi itu juga orang yang alim. Ada orang yang awam, nggak alim, nggak ngerti mimpi. Ustaz, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi. Di mana wajah Nabi? Jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Itu bukan Nabi, itu drunken master. Karena dalam kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi, Nabi itu jenggot dengan rambutnya yang putih cuma 20 helai. Kok bisa kamu lihat putih semua? Berarti Jet Li. Bagaimana tips agar betah di pesantren? Ini nyindir saya nih. Saya dulu lari dari pesantren. Tanya sama yang tamat pesantren. Saya nggak tamat. Makanya kemarin waktu diundang ke pesantren, saya nggak tamat, Ustaz. Nggak apa-apa. Jadi buat persatuan. Jadi ada persatuan alumni. Saya dengan beberapa kawan rencana mau buat persatuan, bukan alumni, persatuan yang pernah studi banding. Kertas terakhir, gimana caranya membuat orang menggunakan sistem syariah dalam bermuamalah? Dari mahasiswa sekolah tinggi ekonomi Islam tazkiyah muamalah angkatan 17. Syukron Ustadz. Ada tanda senyumnya. Bagaimana caranya membuat orang menggunakan sistem syariah? Orang yang menjadi iklannya itu menarik. Syariah ini produk yang menarik. Bintang iklannya harus menarik. Makanya sampai sekarang saya nggak mau jadi bintang iklan ekonomi syariah. Karena orang nggak percaya. Andai saya jadi bintang iklan, Anda yang masih di konvensional, beralihlah ke syariah. Nggak yakin saya, kata. Tapi coba kalau bintangnya Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Safi Antonio, pasti orang, oh amazing. Nah, jadi oleh sebab itu maka kalian yang menjadi agent of change, agen perubahan, tampilan kalian menarik. Kalian yang ngajak orang kaya, ganteng, mobilnya keren, mewah, maka orang pun terpukau insyaallah. Bangkitkan semangat entrepreneur, teruslah berkarya. Jangan lupa doa dan tawakal. Doa saja, tidak pernah berusaha. Berusaha saja, tidak pernah berdoa. Mesti seimbang antara doa dan usaha. Bertawakal kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan senantiasa tinggi, tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Jatuh Islam di Anda, naik di Turki.
Jatuh Islam di Turki, naik nanti insya Allah di Eropa. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah kita masuk dalam ketinggian Islam itu, pernahkah berkontribusi atau tidak. Hari ini kita melihat ustadz kita sudah berbuat, sekolah tinggi ekonomi Islam Tazkiyah sudah berbuat, maka hari ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang beramal insyaallah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Shaytanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadha. Hutang piutang kami tolong lepaskan kami dari riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal di antara kami, berikan ampunan, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawwajatah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak para penghafal Quran. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda harapan bangsa kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal wabaa wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ij'al hadhil jami'ata jami'atan azimah. Jadikan sekolah tinggi ilmu ekonomi Tazkiyah menjadi universitas penerang di tengah kegelapan riba di Indonesia ya Allah. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Tolong berikan kekuatan Islam dan kaum muslimin. Wa'dhur lil kafarata wal musyrikin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril ikhwanana mujahidin al-mazlumin al-mustat'afin fi Falastin wa fi Rohingya wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana. Ampunkan dosa kami. Wali asatidatina, dosen-dosen guru-guru kami. Waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini. Wali walidina, kedua orang tua kami. Waliman sabaqana, saudara yang sudah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.